Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Atletico Madrid versus Arsenal. Semifinal leg pertama antara Atletico versus Arsenal berakhir seri. Dua gol penalti dari masing-masing tim mewarnai laga yang berjalan cukup alot ini. Anak asuh Diego Simeone cukup banyak menghasilkan peluang dengan 18 tembakan berbanding 11, serta XG yang dibukukan hingga 2,21. Hal ini menunjukkan sebetulnya laga yang digadang-gadang bakal membosankan sebetulnya cukup menarik dari segi taktikal. Simeone memang kerap menaruh banyak pemain di blok rendah, namun bisa juga generate peluang. Arteta meski buntu, namun cukup berbahaya di situasi transisi. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Diego Simeone di atas kertas menurunkan pakem 4-4-2 dengan Julian Alvarez serta Griezmann sebagai duo striker. Mereka ditopang lini tengah yang diisi Koke Cardoso serta Lookman dan Giuliano Simeone. Sementara Arteta kali ini menurunkan pakem 4-3-3 dengan Zubimendi, Rice dan Odegaard di tengah, menopang Gyökeres yang diapit Martinelli serta Madueke di sayap. Atleti build up dengan cukup hati-hati yang terlihat dari strukturnya. Fullbacknya tidak serta-merta langsung didorong ke depan dengan tetap 4 back di belakang serta 1 gelandang bertahan dan 5 pemain depan. Kembali terlihat press defense Atleti ketika attacking dengan struktur 4-1 yang bertujuan memberi proteksi lebih saat kena counter attack. Satu peluang emas The Gunners di awal babak dari situasi serang balik yang menunjukkan kehati-hatian Simeone berdasar. Press defense Atleti belum terbentuk lantaran situasi sepak pojok. Selepas Martinelli berduel, Gyökeres mendapat bola dan terlihat dua pemain Arsenal di sisi lain yang kosong. Gyökeres yang memang penyerang ruang besar menang adu sprint lalu berikan cutback, namun sayang sepakan Odegaard berhasil diblok. Dengan struktur ini, artinya mereka juga akan punya double kelebaran dengan fullback dan winger yang sama-sama berada di sayap serta dua gelandang berada di dalam. Tujuan dari double kelebaran adalah untuk menyerang half space lewat umpan kombinasi antara dua pemain yang berada di sayap. Seperti pada momen ini, saat bola dialirkan ke winger, akan ada pemain lain yang masuk sekaligus memancing Saliba keluar. Kembali terlihat double kelebaran dengan Lookman yang sedikit masuk di half space. Ia menerima bola progresi, lalu lancarkan serangan, disupport Ruggeri. Menerima bola, Ruggeri kembalikan bola ke Lookman lewat cutback datar, yang diteruskannya ke Griezmann. Namun sayang, masih membentur mistar. Selain double kelebaran, Atleti juga menggunakan dua penyerang yang roaming. Baik Griezmann dan Julian Alvarez tidak terpaku sebagai nomor 9. Tujuan pertama untuk overload lini tengah yang nampak pada momen ini, di mana terdapat situasi 4 versus 3 di tengah, dengan Alvarez serta Griezmann turun jauh untuk lakukan kombinasi. Pada momen ini terlihat Griezmann yang drop hingga ke belakang, seolah mengganti peran pivot. Terlihat pula double kelebaran di sayap kiri. Griezmann mengarahkan serangan ke posisi tersebut. Ruggeri kemudian naik memancing gelandang Arsenal melebar untuk menutupnya. Disusul Lookman yang menarik back ke half space. Ini membuat ruang antar lini terbuka bagi Alvarez yang menerima cutback. Meski sempat tertutup, ia masih bisa layangkan sepakan keras yang bisa ditepis raya. Kembali build up dengan shape 4-1, lalu Griezmann turun untuk terima bola dan lakukan operan kombinasi ke sayap. Bola kembali tidak diarahkan ke Lookman, namun crossing langsung ke kotak dan ditanduk Alvarez. Kehadiran Griezmann turun di lini tengah sukses untuk membongkar press Arsenal di tengah. Terlihat ia berada di tengah sementara Alvarez bergerak support meminta bola, lalu lakukan kombinasi dengan Llorente. Bola dialirkan ke Lookman yang mengisi pos striker, namun sayang sontekannya terlalu ke tengah. Selain turun jauh, dua striker terutama Griezmann juga kerap dijadikan target di ruang antar lini. Build up di belakang untuk pancing block press ke depan, dan Hanko pilih long pass ke ruang antar lini di mana Griezmann drop guna terima bola. Salah satu pick chance Atleti juga dihasilkan dari skema serupa.
Oblak pancing press Arsenal narasi dan terobosan ke Lukman. Namun sayang tendangannya pas ke Raya dan sepakan tambahan Griezmann 2 kali gagal. Arsenal sebetulnya mengatasi masalah defending half space. Mereka start bertahan dengan shape 4-4-2 di blok medium. Lalu Arsenal akan menurunkan bloknya saat press tinggi gagal. Seringnya 4 back akan di-cover oleh 2 gelandang bertahan terlebih dahulu sambil menunggu winger turun. Saat half space akan diekspos oleh double kelebaran yaitu Simeone dan Llorente, 1 gelandang akan cover mengikuti pemain yang akan masuk. Di sini Hincapie berhasil potong operan lebih dulu. Contoh defending half space kembali terlihat saat Griezmann yang roaming ke sayap mendapat operan progresi dari belakang dan lakukan kombinasi umpan dengan partnernya. Ia lalu lari untuk expose half space, namun Hincapie terus mengikuti. Terlihat gestur tangan Gabriel meminta ia untuk terus turun menjaga half space. Atleti bertahan dengan shape 5 back di belakang menggunakan Giuliano Simeone yang drop ke backline. Lukman juga sering turun ke backline sehingga nampak menjadi 6 back. Ini salah satu alasan kenapa Atleti disebut parkir bis. Sementara Arteta banyak melakukan perubahan taktik dalam struktur menyerangnya. Mereka menggunakan 1 gelandang yang drop untuk mengcover center back sehingga 2 fullback bisa lebih naik. Pivot juga hanya 1 gelandang sehingga Arsenal bisa menyerang dengan lebih banyak pemain guna membongkar pertahanan rapat Atleti. Karena Odegaard diplot lebih naik, hanya Rice dan Juppie yang kerap turun atau drop di antara center back. Rice sendiri lebih banyak jadi pivot dan mengatur serangan dari belakang. Saka yang baru masuk di babak kedua juga konstan melebar maksimal untuk merenggangkan pertahanan Atleti. Namun perubahan struktur seperti ini lebih ke taktikal. Arsenal butuh individual brilliance yang lebih. Ruang taktik akan mempermudah dengan memberi contoh tim lain. Pep Guardiola memberi Ryan Cherki untuk memberikan aspek flair atau kejutan bagi lawan karena kemampuan 1 versus 1 yang tinggi. Ia menjadi pembeda karena pergerakan-pergerakan yang tidak terduga. Madueke sempat lakukan hal tersebut. Dalam sepak bola, terdapat 2 momen utama. Pertama, momen yang terkontrol seperti ketika tim sedang build up. 2, momen chaos yang kerap terjadi karena adanya duel. Arsenal melakukan high press untuk mendapatkan momen-momen chaos. Ruggeri terkena press hingga kirim lopas ke depan yang berhasil dipotong Rice. Situasi chaos ini diubah jadi serangan transisi. Madueke yang dapatkan bola lakukan cut inside, namun sayang sepakannya masih melebar. Atleti pun sama menggunakan high press untuk ganggu build up tim tamu, dan di sini passing Zubimendi ke Odegaard berhasil diintercept meski sepakan Alvarez masih mampu diblok. Dan lewat situasi seperti ini pula Arsenal memanfaatkan momen. Dari build up Atleti di belakang memanfaatkan Griezmann yang drop. Kombinasi dilakukan namun heading Alvarez direbut. Arsenal langsung mengubahnya jadi serangan transisi lewat kombinasi umpan Zubimendi dan Odegaard. Saat bola jatuh di kaki Gyökeres, ia didorong dari belakang dan penalti. Wasit menunjuk titik putih yang kemudian dieksekusi sendiri oleh Gyökeres, 0-1. Pada babak kedua, Atleti mencoba menaikkan frekuensi high press untuk ciptakan situasi-situasi chaos. Terlihat saat Arsenal build up pendek di belakang, blok press 6 pemain menutup jalur progresi ke tengah, ditambah 1 pemain di sayap. Rice pilih back pass dan Raya lakukan long pass yang bisa dipotong. Namun Atleti baru bisa samakan kedudukan juga dari titik putih akibat handball yang dilakukan Ben White. Mirip kejadian kemarin di laga Bayern PSG, bola sebetulnya memantul tanah terlebih dahulu dan sempat kena lutut sebelum ke tangan, namun wasit menghadiahi penalti. Julian Alvarez yang ditunjuk sebagai Algojo sukses mengkonversi penalti jadi gol. Overall, laga ini sebetulnya tidak begitu tertutup terutama di babak kedua, di mana kedua tim tampil terbuka dengan lakukan high press. Kehati-hatian di babak pertama lebih untuk mencari momentum guna cetak gol awal. Begitu gol tercipta, maka game plan berubah. Semoga di leg kedua nanti lebih seru.